Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Mana ada cewek suka cowok humoris? Coba bandingin Aliando sama Cak Lontong. Nah kan pasti milihnya Komeng. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film berjudul Antiviral tahun 2012. Film bergenre sci-fi horror ini ceritanya bener-bener gak normal lur. Ya kalian lihat sendiri aja lah, nanti komen-komen di bawah. Antiviral menceritakan sebuah klinik yang khusus menjual penyakit-penyakit dari para artis untuk memuaskan hasrat para fans garis kerasnya agar bisa merasa lebih dekat dengan idolanya. Sampai akhirnya konflik terjadi ketika seorang pegawai nekat menyelundupkan penyakit untuk dijual ke black market demi keuntungannya sendiri. Seperti apakah film yang masuk kategori surrealis ini? Langsung kita ke request pertanyaan dari dulurku Maulina KR ya. Cak, cuma mau nanya, are you Kencana? Kencana ya. Bencana Anda, bencana. Jadilah kau bencana yo. Bencana. Monggo sikecaken. Sid March adalah seorang pegawai dari sebuah klinik bernama Lucas, yang mana alih-alih menjual obat atau skincare, klinik tersebut malah menjual virus dan penyakit yang diambil dari artis-artis terkenal untuk ditularkan ke customernya. Ya, betul, ente nggak salah denger lur, klinik ini memang bukan sembarang klinik ya kan. Virus-virus yang mereka jual bukan digunakan untuk penelitian agar ditemukan obatnya, namun memang dibeli dengan sengaja oleh customer-customernya. Saking ngefansnya, para customer rela disuntikan virus ataupun penyakit yang diambil langsung dari idola mereka dengan alasan ingin lebih dekat atau ingin merasakan langsung penyakit-penyakit yang dialami oleh artis-artis tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang minat? Loh, ya jelas banyak. Di dunia ini orang gendeng dan tolol masih banyak lur. I'm here from Michael Felix. Hari itu di Lucas Clinic, ada beberapa customer yang sedang menunggu antrian dan nantinya mereka akan disuntik sesuai dengan penyakit dari artis yang mereka pilih. Sebagai pegawai di sana, Mars bekerja secara profesional sesuai arahan klinik. Saat itu dia kedatangan customer, sebut saja Pak Ijo, yang sangat-sangat ngefans dengan artis bernama Hannah Gaze, dan saat ini masih terbaring di rumah sakit melawan penyakitnya. Setelah memilih-milih penyakit yang disediakan March, Pak Ijo pun memilih virus herpes simplex dan akan disuntikan ke bibirnya untuk memuaskan hasratnya yang seakan-akan dicium oleh Hannah, meskipun penyakit tersebut akan menjangkit tubuh Pak Ijo seumur hidupnya sampai dia tewas. Dan inilah Antiviral. Expensive, but a must-have. Form of the herpes simplex. On the left, it'd be like shit. Oh, yes, I'd like the left side. Enjoy. Pengamanan klinik tersebut begitu ketat, sebelum pulang semua pegawai termasuk March harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak membawa pergi barang-barang klinik, khususnya virus-virus penyakit artis. Karena itu semua hanya boleh diperjualbelikan oleh Lucas Clinic. Selain bekerja sebagai pegawai yang memberikan penyakit ke customer, Mars juga ditugaskan untuk memanen virus dari artis-artis tersebut. Akan tetapi untuk menambah pemasukan, Mars pun nekat menjual penyakit itu ke black market. Dia menyelundupkan sebagian virus yang tadi dia jual ke customernya dengan menyuntikkannya terlebih dahulu ke badannya sendiri agar bisa melewati pengecekan security. Keesokan paginya di kosan, Mars memindahkan penyakit dari badannya ke dalam tabung menggunakan sebuah mesin yang juga sudah biasa dipakai oleh Lucas Clinic bernama Redivis. Entah bagaimana caranya Mars bisa mencuri alat tersebut dari kantor dan sekarang disembunyikan di dalam lemari baju kosannya. Aku jelasin sebentar ya lur ya. Jadi alat Redivis digunakan oleh Lucas Clinic untuk memanipulasi virus-virus agar hanya menginfeksi customer dan tidak bisa menular ke orang lain. Alat tersebut juga berguna memberikan kode pengamanan ke setiap tabung virus yang telah dirilis. Maka dari itu setelah memasukkan virus ke badannya, Mars harus memindahkan virus tersebut menggunakan Redivis yang dia simpan di kosannya agar tidak menyebar dari customernya ke orang lain. Sementara TV di kosan Mars sedang menayangkan acara talk show yang mewawancarai pemilik Lucas Clinic yaitu Dorian Lucas, di mana Dorian menyangkal image buruk yang beredar di masyarakat tentang praktik
praktek kliniknya yang dianggap meraup keuntungan ke para fans maniak yang menyukai artis favorit mereka dengan cara di luar nalar. Menurut Dorian, customer-customernya itu hanya sebatas ingin merasa lebih terhubung dengan idola mereka. Nah ini nih, contoh pengusaha yang mikirnya cuma duit doang, bodo amat sama pelanggannya, yang penting jualannya ludes ya kan Lur. Di lain sisi, Lucas Clinic juga menjual penyakit-penyakit artis sesuai requestan pelanggan. Jadi bisa dibilang, Dorian hanya memanfaatkan orang-orang fanatik dan gendeng ya kan. That the mania surrounding celebrity. No, I don't. My clients from all walks of all ages. Setelah menghadiri meeting tentang alat Redivis bersama Dorian dan para investor, Mars pun memulai pekerjaannya seperti biasa. Tapi kali ini setelah kunjungan customernya selesai, Mars pun buru-buru mengambil sisa virus yang barusan dia berikan, yaitu dari seorang artis yang sedang terkena skandal bernama Aria. Setelah Mars menyuntikannya ke dirinya sendiri, dia pun lolos dengan gampangnya melewati security saat pulang kantor, karena Lucas Clinic hanya mengecek barang-barang bawaan Mars. Are you carrying any incorporated or... No. Keesokan paginya, Mars kembali menggunakan Redivis untuk mengekstrak virus Aria dari badannya ke dalam tabung. Setelah itu dia menjualnya ke temannya Arvid, pemilik toko black market yang menjual daging buatan dari hasil rekayasa jaringan-jaringan otot milik artis, sekaligus menyediakan barang-barang bekas pakai dari artis-artis tersebut. Namun Arvid menolak penyakit yang ditawarkan Mars karena ada orang lain yang sudah duluan menyerahkan virus Aria kepada Arvid. Arvid juga menceritakan rekan Mars bernama Derek yang sama-sama menyelundupkan virus, tapi perbuatannya sudah terendus perusahaan dan akan ditangkap. Di samping itu, Arvid sempat menunjukkan proyeknya yang terbaru, yaitu mencoba mengembangbiakan sel-sel artis secara otomatis dengan alat yang disebut dengan taman sel. I cracked the new Aria Noble flu. Now this isn't considered cannibal. Well, these are just muscle cells. You see my cell garden? No, something new I've been cooking. Sesampainya di Lucas Clinic, Mars melihat beberapa polisi yang menangkap Derek atas kasusnya. Setelah itu Dorian menjelaskan kepada Mars jika kepolisian menemukan alat Redivis model lama di kosan Derek. Namun di lain sisi, menurut laporan inventaris kantor, ada satu lagi alat Redivis yang hilang, dan Dorian meminta Mars untuk memberinya kabar jikalau dia mengetahui siapa yang mengambil alat Redivis satunya. Padahal Mars sendiri yang ambil ya kan Lur. Selain itu Dorian juga meminta Mars menggantikan Derek untuk pergi mengambil penyakit terbaru dari artis Hannah Gaze yang sedang sakit di kamar hotelnya. Just found a non-Lysol in his apartment today. But he let me know, hear anything at all. Of course. They think he was, and then selling the virus. You're gonna see Hannah Geist. She's at the market, and she's... Mars pun pergi menemui Hannah di kamar hotelnya yang sedang bersama keluarga dan manajernya bernama Dev. Dengan hati-hati Mars mengambil sampel darah Hannah lalu memasukkannya ke dalam tabung pengaman. Tapi setelah proses pengambilan darah selesai, situasi emas itu tidak akan dilewatkan begitu saja oleh Mars. Dia pun mampir ke toilet hotel lalu menyuntikkan sebagian darah Hannah Gaze dari tabung ke tubuh Mars. Karena penyakit Hannah terlalu parah, dalam waktu singkat badan Mars pun sangat-sangat drop. Saking tidak kuatnya, Mars izin meninggalkan customernya dan menyerahkan ke rekannya. Sementara Mars segera OTW ke kosannya dan langsung mengekstrak penyakit Hannah dari badannya menggunakan Redivis. Tapi yang terjadi... I need to go. Can you finish? Please? Sumpah itu scene apa coba barusan? Krik. Tepat setelah Mars siuman, dia mendengar suara orang ketok-ketok dan melihat bayangannya di depan pintu kosan. Namun tak lama kemudian orang itu pergi.
Setelah itu Marge pun langsung mengecek alat ready face-nya yang ternyata sudah rusak. Begitu pula dengan tabungnya yang ternyata masih kosong. Dan itu artinya penyakit Hana di badan Marge belum sepenuhnya dipindahkan. Marge pun menyembunyikan tabung tersebut ke bagian panel di kulkas kecilnya, tempat biasa dia menyimpan virus-virus sebelum diberikan ke Arvid. Lalu Marge menemui ibu kosnya, sebut saja dia Painem, yang mengatakan bahwa tadi ada sekelompok orang mencari Marge, yang mana salah satu dari mereka bernama Portland dan sempat meninggalkan nomor HP-nya ke Painem. Sementara itu TV di ruangan Painem menunjukkan berita bahwa Hannah Gish telah meninggal. A couple of guys were here looking for you. Look, he left you a number. But her family will not let them autopsy the body. Dari kosannya, Marge pun pergi menemui Arvid di tokonya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Hannah. Menurut kabar yang diketahui Arvid, Hannah dan krunya berangkat ke Cina untuk melakukan santunan anak yatim. Akan tetapi sepulangnya dari sana, Hannah terkena suatu virus dan sakit selama 1 minggu, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Namun anehnya tidak ada satupun krunya yang juga terkena penyakit tersebut, Lur. Marge juga menanyakan tempat suku cadang untuk alat ready face-nya yang rusak dan Arvid berjanji akan membantunya. Lalu sebelum pulang, Marge diberikan daging rekayasa sel otot Hannah, siapa tahu dia ingin memakannya. Di lain sisi, penyakit Hannah yang masih ada di tubuh Marge membuatnya semakin tidak enak badan. Yeah, she was sick for about a week. Raids found her dead. Karena Hannah dianggap sebagai klien besar dan penyakit-penyakitnya sangat diminati para customer Lucas Clinic, Dorian pun mengadakan acara duka untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Hannah Gish. Sementara itu di kosannya, Marge merasa semakin lemah, terlebih setelah dia memakan daging rekayasa Hannah. Di malam harinya setelah tutup toko, Arvid mengajak Marge menemui seseorang bernama Levin untuk membeli suku cadang alat ready face-nya yang rusak. Sesampainya di sana, Arvid meminta Marge menunggu sebentar. Namun karena penasaran, Marge pun masuk ke pintu yang berada di dekatnya. Dan dia pun begitu terkejut melihat seonggok televisi yang menunjukkan video interaktif Hannah sedang telanjang bulat dan dia bisa melakukan apapun yang diminta penontonnya. Tak lama kemudian Arvid pun datang dan mengatakan jika TV tersebut adalah produk baru dari Levin untuk lebih menggaet fans-fans Hannah. I'm so afraid. I'll do anything you say, please. Do you want me to hurt myself? Do you want to see my body? Take it Part of the new anymore. franchise, Levine is the only location in town. Setelah itu Marge pun akhirnya bertemu Levin yang akan memberikan suku cadang ready face asalkan ditukar dengan sampel darah Marge yang masih menyimpan penyakit dari Hannah. Akan tetapi begitu Marge menolak, dia langsung diserang oleh preman dari Levin dan ternyata Arvid sudah bersekongkol dengannya. Darah Marge pun diambil dengan paksa dan kulit di tangannya juga dibolongi agar Levin lebih mudah mengambil darahnya. Karena saat itu penyakit Hannah semakin berharga dan dicari-cari para fansnya sejak dia meninggal. I hope you're not taking this too personally. Marge pun tersadar dalam keadaan terkapar di sebuah gang dan lanjut ngopi dulu untuk menenangkan diri ke Warmindo di dekat sana. Namun tak lama kemudian Marge pun dihampiri seorang pria bernama Portland dan temannya yang kita sebut saja dia Tukimin ya. Mendengar nama itu Marge pun paham jika mereka berdualah yang sempat datang ke kosan lalu meninggalkan nomornya ke Bu Painem karena Marge tidak membuka kamar kosnya. Setelah itu Marge diminta Portland dan Tukimin ikut ke mobilnya untuk pergi menemui seseorang. Namun anehnya Portland sempat menyebut Marge sebagai komoditas. Itu artinya Marge hanya dianggap sebagai barang yang akan diperjualbelikan, Lur. My name's Portland, and this is West, and we're taking you to meet some. Don't look so worried. You're a commodity. Marge dibawa ke suatu rumah di area hutan, lalu diperiksa oleh dokter pribadi Hannah yaitu Abendroth.
Sambil diperhatikan oleh manajer Hannah yaitu Dev. Dari hasil diagnosanya, menurut Dr. Abendroth, Mars sekarang memang mengalami penyakit yang sama dengan Hannah. Setelah itu, Dev membawa Mars ke sebuah kamar, dan Mars pun terkejut melihat Hannah yang masih hidup, namun kondisinya sangat lemah. Menurut keterangan Dev, penyakit yang Hannah alami saat ini adalah modifikasi dari penyakit yang sebelumnya Hannah jual ke Lucas Clinic. Kemungkinan besar ada seseorang dari klinik Lucas yang sengaja memodifikasi virus itu dan memberikannya lagi ke Hannah. Maka dari itu alat ready face milik Mars rusak ketika sedang memindahkan penyakit tersebut karena virus telah dimodifikasi dan tentu masih belum ada obatnya. Karena kondisinya yang semakin parah, Dev pun memutuskan untuk membuat berita bohong seakan-akan Hannah sudah meninggal dunia. Di lain sisi, Dev juga mengetahui jika Mars telah mencolong penyakit Hannah dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun Dev meminta tolong kepada Mars untuk mencari tahu siapakah orang yang tega menyakiti Hannah. Setelah itu Mars pun kembali bertemu dengan Dr. Abendroth yang memberikan obat penawar untuk memperlambat infeksi penyakit Hannah di dalam tubuh Mars. We assume someone at Lucas was finding a cure for Hannah. 2-3 times daily. Antivirals. Sambil menahan sakitnya, Mars pun lanjut kerja ke Lucas Clinic dan menanyakan tentang penjualan varian penyakit Hannah yang terbaru, di mana menurut laporan, Derek lah yang mengurus pemberian penyakit tersebut ke customer. Mendengar itu, Mars pun yakin jika memang Derek yang telah memodifikasi penyakit tersebut dan memberikannya kepada Hannah. Lalu malam harinya secara diam-diam, Mars menyerang Arvid dan menanyakan beberapa hal karena Derek pernah bekerja dengannya sebelum ditangkap polisi. Derek was into some weird... Ternyata Arvid tidak tahu apa-apa. Dia mengaku jika sudah 1 tahun lamanya, Derek tidak menjual obat selundupannya lagi. Sampai akhirnya Arvid menyerang balik Mars dan menyuruhnya untuk tidak berurusan lagi dengannya. I thought he was one of your people. He hasn't sold me anything for over a year. I refuse to be pulled into crazy. And you're gonna stay away from me. Setelah itu Mars pun nekat mencari petunjuk langsung ke kosan Derek dan menemukan sebuah tabung yang disembunyikan Derek di alat ready face colongannya. Sempat ada tetangga kos yang masuk, tapi untungnya dia tidak melakukan apa-apa dan meloloskan Mars begitu saja. Dari sana Mars pun pulang ke kosannya dan Bu Painem mengatakan jika tadi Portland menitipkan sebuah paket untuknya. Paket itu berisi obat penawar penyakit Hannah dan setelah meminumnya, Mars pun mengecek tabung yang dia temukan di kosan Derek ke alat ready face-nya. Ternyata tabung itu adalah modul untuk memodifikasi suatu penyakit dan artinya memang Dereklah pelaku yang membuat Hannah sakit begitu parah. Di lain sisi, kondisi Mars juga semakin memburuk. Keesokan harinya Mars kembali menemui Dr. Abendroth untuk memeriksakan kondisinya. Abendroth mengatakan jika perusahaan rival Lucas Clinic yaitu Fall dan Tesser baru saja mematenkan sebuah penyakit baru yang menurutnya berasal dari virus modifikasi buatan Derek. Namun Abendroth masih belum tahu apa maksud Fall dan Tesser mematenkan penyakit tersebut dan mempublikasikannya. Jika memang merekalah yang membunuh Hannah dengan virus itu. Lalu kita diperlihatkan kondisi Hannah yang semakin memprihatinkan. Tired all the time. I think properly. If they intended to kill her, why would they declare ownership? Vol and Tessa had recently... It's quite likely that Vol and Tessa had recently... Mars pun kembali ke kosannya dan terkejut melihat pintunya sudah terbuka, juga barang-barangnya yang berantakan. Ternyata itu adalah ulah Levin dan temannya yang langsung membuat Mars pingsan.
Sampai akhirnya dia tersadar dan sudah berada di ruangan putih dengan wajah Hannah di tembok-temboknya. Pintu ruangan itu terkunci rapat. Lalu Levin yang mengawasi dari CCTV pun mengatakan bahwa mereka sudah tahu Marge mengalami penyakit yang sama dengan Hannah. Semua tindak tanduk Marge di ruangan itu akan didokumentasikan lagi-lagi sebagai barang tontonan untuk memuaskan hasrat fans Hannah yang ingin mengetahui bagaimana saat-saat terakhir idolanya sebelum meninggoy. Setelah itu Levin dan komplotannya pun datang untuk menyuntik Marge dengan penyakit Hannah agar dia lebih tersiksa lagi. By documenting your been left in the dark. I'm sorry, I'm an innovator. Bad dream? Marge yang semakin tersiksa terus direkam dan Levin sama sekali tidak peduli dengan nyawanya. Dia kembali mendatangi Marge di ruangan untuk menyuntikkan lagi penyakit Hannah. Sampai akhirnya Marge mendapat kesempatan untuk menusuk Levin dengan jarum suntik bekas tersebut. Lalu yang terjadi? Ternyata tempat itu adalah klinik Vol dan Tesser dan bisa dibilang penyakit Hannah sudah dikuasai oleh perusahaan mereka, lur. Vol dan Tesser memang bekerja sama dengan Derek lalu sengaja menggunakan penyakit itu untuk menyakiti Hannah sampai membunuhnya agar penyakit tersebut ke depannya bisa semakin eksklusif dan semakin mahal karena fans-fansnya pasti akan lebih mencari penyakit itu setelah Hannah meninggal. Sementara itu setelah berhasil kabur dari sana, Marge menghubungi pemilik perusahaan Vol dan Tesser untuk minta dibuatkan obat yang bisa menyembuhkannya dari penyakit Hannah. Dan sebagai gantinya, Marge akan memberikan sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu memberikan Hannah secara utuh untuk lebih dieksploitasi Vol dan Tesser. Yang gendengnya manajer Hannah juga setuju karena merasa hidup Hannah sudah tak bisa diselamatkan. Welcome everyone to my afterlife from Vol and Tesser. Our afterlife account. That is Hannah Geist perpetuate. Singkat cerita, kini Marge menjabat sebagai kepala teknisi di Vol dan Tesser. Berkat kerjasamanya, Marge sekarang sudah sehat walafiat dengan obat yang dibuat perusahaan tersebut. Sementara Hannah yang sudah tewas dan sekarang menjadi aset perusahaan, bukan hanya penyakitnya saja yang dijual, tapi juga sebuah program virtual reality bernama Afterlife yang barusan kalian lihat tadi, lur. Bahkan tubuh Hannah juga diabadikan di dalam sebuah tabung dan akan terus dikembangkan. Penyakitnya terus tersimpan di sana, begitu juga dengan daging dan tulang belulangnya. Intinya Vol dan Tesser bisa terus menjual Hannah kepada para fansnya. Everything inside this original body. If you want to know the nature, you'll have to wait officially. Alih-alih hanya menganggap sebagai pekerjaan yang harus dijalankan, ternyata Marge juga kepincut dengan pesona Hannah. Meskipun sekarang hanya seonggok daging dan tulang tanpa nyawa. Film pun ditutup dengan Marge menyayat rekayasa lengan Hannah yang diciptakan secara genetik dan meminum darahnya. She's perfect somehow. Buyar, gimana? Bingung kan Anda sama film ini, lur? Sama, saya juga sama. Bisa dibilang film kayak gini masuk ke jenis film surrealisme ya. Ibarat kalau pelukis itu kayak Salvador Dali atau Pablo Picasso, lur. Aneh karya lukisannya, nggak masuk akal. Tapi ya, bagus aja gitu, lur. Terutama bagi mereka yang menikmatinya. Dan memang film-film karya Brandon Cronenberg ini kayak begini-gini semua alirannya. Jadi pesan moralnya apa? Janganlah terlalu fanatik dengan suatu hal, lur. Karena akal sehat Anda tidak akan bisa bekerja secara rasional. Itu. Assalamualaikum.